warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah biokimia yang tidak dapat hadir pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya Adita Putri sebagai moderator kelompok 1. Nah, di sebelah saya ada kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Emianti Ciantar Musliminara. Saya sebagai pemateri yang pertama. Saya Maulidina Hamidin Jambar sebagai pembaca materi kedua. Saya Siti Arjarela sebagai pemateri ketiga. Saya masih Salanta sebagai pemateri yang terakhir. Baiklah, karena kita semua di sini sudah kumpul, maka langsung saja kita mulai presentasi. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Kak Emianti Ciantar. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Baik, materi yang kita akan bahas yaitu yang pertama dari saya, definisi lipid dan struktur lipid yang ada dua, yaitu gliserol dan asam lemak. Dan saya akan membahas gliserol saja dan asam lemak akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke dalam definisi lipid. Nah, apa sih lipid itu? Baik teman-teman, berbeda dengan karbohidrat, protein, dan asam nukleat, lipid bukanlah polimer karena lipid tidak tersusun atas unit-unit yang berulang yang tidak berulang seperti itu. Nah, lipid tidak tersusun atas monomer. Jadi, apakah lipid itu? Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut atau sulit larut dalam air. Di sini bisa kita garis bawahi kelompok senyawa organik yang memiliki karakter tidak bisa larut dalam air. Baik, kita bisa mengelompokkan larutan senyawa organik yang tidak bisa larut dalam air itu menjadi lipid. Oleh karena itu, lipid strukturnya beraneka ragam, berbeda dengan karbohidrat, berbeda dengan protein dan asam lemak. Nah, karbohidrat itu strukturnya yang hampir sama. Struktur dasarnya sama, protein juga begitu. Bersama dengan nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA juga memiliki persamaan. Strukturnya selalu tersusun atas fosfat, kemudian gula, kemudian basa hidrogen. Berbeda dengan 3 makromolekul tersebut, lipid tidak seperti itu, karena lipid merupakan kumpulan atau kelompok senyawa organik yang memiliki karakteristik yang tidak bisa larut dalam air. Nah, karena dia merupakan kelompok senyawa yang tentunya anggota penyusun lipid itu strukturnya beraneka ragam karena kumpulan senyawa yang memiliki karakter yang sama. Nah, teman-teman, meskipun lipid sulit larut dalam air, ternyata lipid juga bisa larut dalam larutan non-polar, yang dimana lipid tidak bisa larut dalam air, yaitu polar. Tapi lipid bisa larut atau mudah sangat larut di senyawa non-polar. Nah, senyawa non-polar itu apa sih? Senyawa non-polar itu bisa contohnya yaitu ether, benzen, kloroform. Nah, sering kan kita ketemu kloroform di lab ketika kita praktikum. Nah, dengan senyawa itulah lipid bisa larut. Nah, membahas kita mengenai pembahasan lipid tadi, ternyata lipid ini bisa terbagi atas dua nih, dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrofobik dan amfifatik. Nah, hidrofobik ini bagian di mana senyawa lipid ini bagiannya memang benar-benar nggak bisa larut dalam air. Dari bagian 1 bagian 2 juga mereka nggak bisa larut dalam air. Tapi di kelompok yang kedua yaitu amfifatik, ternyata di lipid ada bagian yang dimana mereka bisa larut dan bagian satu yang bisa larut. Yang dimana di amfifatik bagian satu memang tidak bisa berinteraksi dengan air, tapi bagian satu lainnya bisa berinteraksi dengan air. Nah, itu tuh pembahasan tentang lipid, yang dimana lipid tidak bisa larut dalam air, namun bisa dikelompokkan dua, yaitu hidrofobik dan amfifatik. Dan sekarang kita membahas struktur dari lipid. Struktur dari lipid yaitu gliserol. Gliserol lipid tersusun atas gliserol yang tersubstitusi mono, di, dan tri. Yang paling terkenal adalah triester asam lemak dari gliserol yang disebut trigliserida. Nah, istilah dari trigliserol ini
terkadang digunakan sebagai sinonim dari trigliserida yang di dalam senyawa ini 3 gugus hidroksil dari gliserol masing-masing mengalami esterifikasi. Nah, biasanya oleh asam lemak yang berbeda karena berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, lipid ini terdapat dalam sebagian besar cadangan lemak dalam jaringan hewan. Hidrolisis ikatan ester pada trigliserida serta pelepasan gliserol dan asam lemak dari jaringan adiposa disebut mobilisasi lemak. Nah, ini nih pengertian dari lipid dan struktur dari lipid yang pertama yaitu gliserol, dan struktur yang kedua yaitu, nah ini nih gambar dari struktur lipid. Lanjut, kita akan masuk ke dalam struktur yang kedua yaitu asam lemak, dan asam lemak akan dibahas oleh rekan saya pemateri kedua Maulidina. Baik, di sini saya akan melanjutkan struktur lipid yang kedua. Yang pertama sudah dijelaskan oleh Ibu Cionta tentang gliserol. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur yang kedua yaitu asam lemak. Nah, sebelum memasuki lebih dalam tentang apa sih asam lemak itu, kita mesti tahu nih apa pengertian dari asam lemak. Nah, asam lemak merupakan senyawa pembangun berbagai lipida. Asam lemak ini juga merupakan asam karboksilat yang mempunyai rantai karbon terpanjang. Nah, jumlah asam lemak dari lipid ini atau atom C-nya bervariasi, mulai dari C2 sampai C30. Namun yang sering ditemukan dalam kehidupan bahwasannya asam lemak ini sering ditemukan pada atom C16 dan atom C18. Namun telah ditemukan juga bahwasannya asam lemak bahwa ada 70 macam asam lemak yang berasal dari sel dan jaringan, dan semuanya berupa rantai hidrokarbon. Nah, berdasarkan ikatan perangkapnya, asam lemak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang asam lemak jenuh. Apa sih asam lemak jenuh itu? Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap atau biasa disebut dengan ikatan tunggal. Nah, asam lemak jenuh ini berada di rantai hidrokarbon, bukan rantai hidrokarboksilat. Nah, asam lemak jenuh ini umumnya berasal dari lemak hewan atau lemak hewani. Berikut beberapa contoh yang akan saya sebuti tentang asam lemak jenuh. Yang pertama yaitu ada asam kaproat. Asam kaproat ini terdiri dari atom C sebanyak 6. Banyak ditemukan pada susu kambing. Selanjutnya yaitu ada asam lemak stearat. Asam lemak stearat ini merupakan asam lemak yang atom C-nya terdiri dari 18 yang banyak ditemukan pada daging. Asam lemak jenuh ini rantai strukturnya umumnya berbentuk lurus memanjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada asam lemak tak jenuh. Sebelumnya, Pak, asam lemak tak jenuh ini merupakan asam lemak yang mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap. Nah, asam lemak tak jenuh ini merupakan berasal dari lemak nabati. Hampir semua asam lemak tak jenuh ini berasal dari alam yang memiliki konfigurasi cis. Nah, apa sih konfigurasi cis ini? Konfigurasi cis merupakan atom C atau atom karbon yang berikatan dengan ikatan rangkap yang terletak pada sisi yang sama. Nah, saya akan menyebutkan beberapa tentang contoh asam lemak tak jenuh. Yang pertama saya akan menyebutkan bahwa asam lemak olet. Asam lemak olet ini merupakan atom C yang memiliki sebanyak 18 dengan ikatan perangkapnya 1. Nah, asam olet ini dapat ditemukan pada makanan, keju, daging, dan minyak zaitun dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada asam linoleat. Asam linoleat ini memiliki atom C sebanyak 18 dengan ikatan rangkapnya sebanyak 2. Nah, asam lemak linoleat ini dapat ditemukan pada minyak jagung, minyak nabati, minyak kedelai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada asam lemak linolenat.
Asam lemak linolerat ini memiliki atom C sebanyak 18 juga dengan ikatan rangkap sebanyak 3. Nah, berikut merupakan contoh lebih lengkap tentang asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh beserta dengan rumus kimianya. Teman-teman dapat bisa melihatnya nanti. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang uji atau reaksi pada ini merupakan struktur dari asam lemak. Selanjutnya Pak. Selanjutnya yaitu tentang reaksi atau uji identifikasi kandungan lipid. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang uji atau reaksi yang mengidentifikasi kandungan lipid. Yang pertama yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini menggunakan untuk menentukan sifat kepolaran pelarut. Nah, apabila lipid dilarutkan ke dalam polar, maka hasilnya tidak akan larut karena seperti yang sudah dibilang ilmunya tadi bahwasanya lipid bersifat non-polar. Jadi lipid akan bisa larut pada larutan yang sama-sama memiliki sifat non-polar. Uji yang kedua yaitu ada uji aqualain. Uji aqualain ini merupakan uji keberadaan gliserin atau lemak. Ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan dengan larutan KH4, maka bagian gliserol akan terhidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh yang berbau seperti lemak terbakar yang ditandai dengan asap putih. Uji yang ketiga yaitu ada uji ketidakjenuhan pada lipid. Nah, pada percobaan ini uji digunakan untuk mengetahui asam lemak itu asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Nah, ion grup ini digunakan untuk sebagai indikator perubahan. Nah, ada pun cara kerja dari ketidakjenuhan pada lipid ini yaitu yang pertama yaitu asam lemak ditambahkan dengan kloroform yang dikocok sampai larut. Setelah ditambahkan, kemudian ditambahkan reaksi ion grup yang tadi yang digunakan sebagai indikator perubahan tadi yang sudah saya jelaskan. Setetes demi setetes ke dalam tabung, lalu dikocok kembali dan melihat perubahan apa yang terjadi. Jika perubahan berwarna merah itu menandakan asam lemak bersifat tidak jenuh. Uji yang selanjutnya yaitu ada uji keteknikan. Uji keteknikan ini merupakan uji kualitatif lainnya. Dalam uji ini diidentifikasi lipid mana yang sudah tinggi dengan yang belum tinggi yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Uji selanjutnya yaitu ada uji Salkowski. Uji Salkowski ini merupakan uji untuk menguji keberadaan kolesterol. Cara kerjanya yaitu sampel dilarutkan dengan kloroform anhidrat lalu dengan volume yang sama ditambah dengan asam sulfat. Apabila sampel terdapat kolesterol, maka lapisan atas kolesterol berubah menjadi warna merah dan asam sulfat lapisan bawahnya berubah menjadi warna kuning. Uji selanjutnya yaitu ada uji Lieberman-Burchardt. Uji Lieberman-Burchardt ini hampir sama dengan uji Salkowski, di mana uji ini untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat dan larutan kolesterol ditambah dengan kloroform yang ada di uji Salkowski tadi. Uji yang terakhir yaitu ada uji ion atau uji iodium. Uji ini dapat bereaksi dengan ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Oleh karenanya, makin banyak ikatan rangkap, maka makin banyak pula iodium yang akan bereaksi. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lipid dan superlipid. Yang pertama yaitu klasifikasi lipid yang terbagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan lipid derivat. Lipid sederhana adalah atau disebut juga homelipida, maksudnya adalah suatu bentuk ester yang mengandung karbon hidrogen dan oksigen. Jika dihidrolisis, lipid ini akan menghasilkan asam lemak dan alkohol. Contohnya seperti lemak dan minyak. Yang kedua ada lipid majemuk. Kelompok ini berupa ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung gugus lainnya. Contohnya fosfolipid, seroposida, sulfolipida,
aminolipida, dan lipoprotein. Yang ketiga ada lipid derivat. Lipid derivat adalah senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam. Contohnya, dari lipid derivat ini adalah gliserol, asam lemak, lipid yang terkandung pada vitamin dan hormon aldehid lemak. Lalu ada sumber lipid yang terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Istilah lemak atau fat merujuk pada produk lemak yang berbentuk padat dalam suhu ruang. Sedangkan istilah lemak berbentuk cair disebut minyak atau oil. Terdapat 3 kategori utama dalam sumber hewani ini, yaitu lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Semua lemak tersebut terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan-bahan yang terdapat pada bahan-bahan makanan yang termasuk dalam lemak hewani ini seperti daging, mentega, keju, dan produk olahan susu lainnya. Yang kedua ada lemak nabati. Lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan. Lemak nabati ini masuk ke dalam lemak jenis lemak tak jenuh. Secara ilmiah, lemak tak jenuh adalah asam lemak yang dibangun dari karbon dan hidrogen yang terkandung dalam makanan. Lemak nabati dalam bentuk makanan dan minyak merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal dan ganda. Contoh lemak tak jenuh tunggal yaitu seperti minyak nabati, minyak kacang tanah, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan alpukat. Lemak nabati tak jenuh ganda mengandung asam omega 3 dan omega 6. Contohnya seperti ikan, kacang kedelai, tahu, minyak tumbuhan, biji bunga matahari, biji wijen, dan biji labu. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Ini menjelaskan bagian fungsi lipid bagi makhluk hidup. Nah, ada beberapa, yaitu satu ada sebagai sumber energi, yang kedua menjadi cadangan energi, yang ketiga sebagai isolator tubuh terhadap perubahan suhu maupun benturan. Yang ketiga, lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan yang keempat yaitu sebagai hormon dan vitamin, di mana hormon dan lipid dapat mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin dalam lipid membantu regulasi proses-proses biologis. Nah, di mana fungsi biologis ini dapat untuk menyimpan energi, di mana berperan dalam penyisahan dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Dan yang selanjutnya, dan kita akan masuk pada kelainan atau gangguan akibat kekurangan lipid. Itu pertama dapat memperlambat proses penyembuhan luka, dan yang kedua adanya kekurangan vitamin yang dapat menimbulkan penyakit, dan yang ketiga dapat menimbulkan penyakit dermatis, di mana dimaksudnya dermatis ini adalah peradangan pada kulit. Dan yang keempat lebih mudah depresi. Yang kelima sering merasa kedinginan. Dan yang keenam mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan yang ketujuh kesuburan terganggu. Itulah kelainan atau gangguan pada lipid. Terima kasih. Baiklah, itu pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi agar kita saling lebih memahami materi kali ini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Andriani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana lipid digunakan dalam sel-sel tumbuhan dan hewan untuk menyimpan energi? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berdian Boru Panjaitan, perwakilan dari kelompok 4. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita kelebihan lemak di dalam tubuh dan akan disimpan di bagian mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Salvi, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan kadar lipid dalam darah? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa dari kelompok 5 yang bertanya, bagaimana proses mekanisme asam lemak hingga menjadi lipid? Tapi untuk sesi pertama kami cukupkan untuk empat orang penanya. Izinkan kami mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Mas Misra Olga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Bagaimana lipid digunakan dalam sel tumbuhan dan hewan untuk menyimpan energi? Nah, jawabannya dari kami itu adalah lipid yang disimpan dalam sel tumbuhan dan hewan berupa trigliserida yang terdiri dari 3 asam lemak dan gliserol. Nah, jadi trigliserida ini disimpan dalam sel adiposa dan dapat dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Saat tubuh membutuhkan energi, jadi asam lemak ini dioksidasi menjadi energi atau disimpan kembali sebagai cadangan energi dalam bentuk trigliserida. Bagaimana, Desi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrianti. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita kelebihan lemak di dalam tubuh dan akan disimpan di mana? Lemak atau disebut juga lipid adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari 2 sumber, yaitu dari makanan dan dari hasil produksi organ hati yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lemak cadangan ini terutama disimpan di bawah kulit di sekitar otot. Selain itu, terdapat juga disimpan di sekitar jantung, paru-paru, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Bagaimana? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Salwi, yaitu Nurul Salwi dari kelompok 2. Saya Maulidina di Jamba akan menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tentang faktor apa saja yang dapat meningkatkan kadar lipid dalam darah. Jawabannya yang pertama yaitu faktornya yang pertama kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang aktif atau kurang banyak bergerak atau kurangnya olahraga dapat memicu peningkatannya kadar lipid dalam darah. Yang kedua yaitu ada faktor kegemukan. Kegemukan atau obesitas adalah salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah. Misalnya yaitu ada kolesterol jahat atau LDL. Selanjutnya yaitu ada usia atau gender. Usia atau gender ini cenderung dapat meningkatkan kadar lipid dalam darah. Umumnya kadar lipid dalam darah ini terjadi pada lebih banyak pria daripada wanita. Selanjutnya yaitu ada faktor genetik. Sebagian besar kadar lemak dalam darah juga dipengaruhi oleh faktor genetik yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk memiliki kadar lemak yang tinggi. Faktor terakhir yaitu ada konsumsi alkohol yang berlebihan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jumlah yang banyak dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah, terutama pada trigliserida. Sekian jawaban dari saya. Apakah Nurul Salwi ada ingin menyanggah atau ingin menambahkan jawaban dari saya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu Asyifa Udia, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana proses mekanisme asam lemak hingga menjadi lipid. Nah, kita mulai dari pembentukan asam lemak, dimana proses dimulai dengan sintesis asam lemak dalam sel. Nah, asam lemak adalah daratan hidrokarbon yang memiliki ujung yang terikat ke gugus karboksil COOH, yang dimana sintesis asam lemak dapat terjadi dalam berbagai jaringan tubuh, terutama di hati. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas asam lemak. Nah, asam lemak yang baru disintesis atau yang diambil dari makanan perlu diaktifitasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam sintesis lipid. Ini melibatkan penggabungan asam lemak dengan molekul seperti koenzim ACOA untuk membentuk diester. Nah, tahap selanjutnya yaitu sintesis trigliserida, di mana trigliserida adalah satu bentuk lipid yang umum ditemukan dalam tubuh. Nah, sintesis trigliserida terjadi dengan menggabungkan 3 molekul asam lemak yang telah diaktifitasi dalam satu molekul gliserol. Nah, reaksi ini menghasilkan trigliserida dan melepaskan molekul air sebagai produk sampingan. Tahap selanjutnya yaitu sintesis
fosfolipid, di mana fosfolipid adalah komponen utama dalam membran sel. Nah, molekul inilah yang terdiri dari dua rantai asam lemak yang melekat pada gliserol, dan salah satu ujung rantai asam lemak terdapat gugus fosfat, yang dimana proses sintesis fosfolip melibatkan penambahan gugus fosfat pada molekul gliserol yang telah memiliki dua asam lemak terikat. Yang tahap terakhir yaitu sintesis sterol, yang dimana sterol seperti kolesterol adalah jenis lipid lain yang penting dalam tubuh. Sintesis kolesterol melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang kompleks dan melibatkan berbagai enzim. Nah, kolesterol adalah prekursor atau sejumlah molekul penting lainnya seperti hormon steroid. Nah, setelah lipid terbentuk, mereka dapat digunakan dalam tubuh. Nah, ini dia sifat tadi jawaban dari pertanyaan kamu yang dimana menanyakan mekanisme asam lemak. Yang saya sampaikan tadi itulah mekanisme asam lemak yang menjadi lipid, dan setelah lipid tadi terbentuk, barulah mereka dapat digunakan dalam berbagai fungsi tubuh kita. Nah, sekian dari jawaban saya. Inilah jawaban dari kelompok saya hasil diskusi kami. Mungkin Asifa bagaimana tanggapan dari jawaban kami? Baik, terima kasih. Nah, begitulah hasil diskusi pertama. Sekarang saya akan membuka sesi diskusi yang kedua. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Adelia, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa penyakit yang dapat ditimbulkan jika kelebihan metabolisme pada lipid pada tubuh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Saputra dari kelompok 2 ingin bertanya apa perbedaan antara lipid dan lemak dan bagaimana cara membedakan lipid dan lemak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dewi dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa lemak dikenal sebagai cadangan energi? Terima kasih pada kawan-kawan yang bertanya. Izinkan kami untuk mencari jawaban untuk kawan-kawan sekalian. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari sesi kedua ini. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Maulidina. Baik, saya Maulidina akan menjawab pertanyaan dari Devi Adelia dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa penyakit yang dapat ditimbulkan jika kelebihan metabolisme lipid pada tubuh? Seperti yang kita ketahui bahwasanya lipid yang terlalu berlebihan dapat juga menimbulkan penyakit. Nah, penyakit apa sih yang terdapat jika kelebihan lipid? Yaitu salah satunya dari sekian banyaknya penyakit, yaitu ada penyakit aterosklerosis. Yaitu penyakit ini disebabkan oleh berkurangnya diameter pembuluh darah arteri sehingga terjadi iskemia jaringan hingga kematian pada otot jantung. Sekian jawaban dari saya. Apakah Devi Adelia ingin menambahkan atau ingin menyanggah jawaban dari saya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Vicky. Di mana pertanyaan dari saudara Vicky tadi, bagaimana cara membedakan lipid dan lemak? Nah, sebelum saya memberitahukan perbedaannya, saya memberitahu kisar dari lipid. Nah, lipid adalah biomolekul organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Ada 3 jenis berbeda, yaitu fosfolipid, trigliserida, dan steroid. Nah, trigliserida adalah kelas lipid terbesar. Ini juga dikenal sebagai lemak alami. Fosfolipid adalah turunan trigliserida dan terdiri dari 2 molekul asam lemak. Dan steroid adalah molekul hidrofobik dan hadir sebagai kolesterol dan hormon dalam tubuh. Nah, kita lanjut ke ikhtisar lemak, di mana lemak adalah zat berminyak yang ditemukan di bawah kulit atau di sekitar organ karena tingkat kejenuhannya yang tinggi. Lemak berbentuk padat pada suhu kamar. Lemak tak jenuh dikenal sebagai minyak yang berbentuk cair pada suhu kamar. Lemak tak jenuh baik untuk kesehatan karena meningkatkan kadar kolesterol baik. Ini mencegah penyakit jantung pada manusia. Nah, berikut ikhtisar dari lipid dan lemak, dan saya akan memberitahukan atau saya akan menjelaskan perbedaan lipid dengan lemak. Nah, di sini lipid ini tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Pada lemak
kulit dan sekitar organ. Pada lipid adalah kelompok biomolekul yang bervariasi, namun di lemak adalah sejenis lipid. Nah, itu tadi perbedaannya. Dan yang ketiga adalah lipid adalah benda padat dan juga cairan, namun lemak hanya benda padat. Pada lipid adalah komponen struktural dan molekul energi dalam tubuh. Kalau lemak itu berfungsi sebagai sumber energi. Kalau lipid ada 3 jenis, steroid, trigliserida dan fosfolid. Namun di lemak terdiri atas 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, berikut dari kisah dan perbedaan dari lipid dan lemak. Apakah saudara Kiki bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan, yaitu bagaimana mengapa lemak dikenal sebagai cadangan energi? Nah, karena lemak dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh yang melepaskan asam lemak saat energi dibutuhkan. Jadi, lemak ini adalah sumber energi yang sangat efektif bagi tubuh karena menyediakan 2 kali lipat produksi energi karbohidrat. Bagaimana, Intan? Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi hari ini. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bertanya dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendengarkan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.